buta 9 tahun dan dapat uang 5 triliun. Ren, kamu harus dapetin uang itu. Kamu pengen kan bikin mama senang? Kapan lagi aku bisa bikin mama senang? 9 tahun gak terlalu lama kan? Permisi, boleh gabung di sini? Idih, kita nggak mau punya teman buta. Udah pergi sana. Udah hampir 9 tahun aku hidup gak punya teman. Semoga aku cepat bisa ngeliat biar aku punya banyak teman. Ren, lo nggak malu jadi orang buta? Gue aja malu ada lo di sekolah ini. Ini cuma sementara, bentar lagi aku bakal bisa ngeliat kok. Dan dapat 5 triliun. Mau aja lo dibohongin sama sistem. Lo nggak bakal bisa ngeliat lagi dan nggak bakal dapat 5 triliun. Guys, besok ada lomba membaca puisi antar sekolah. Yang menang bakal dapat gelar duta membaca. Wah, aku mau ikut dong. Daftarnya di mana? Ren, lo kan buta, nggak usah ikut-ikutan deh. Udah deh, piala itu udah pasti jadi milik gue. Besok aku udah bisa ngeliat kok. Gak mungkin, gak usah mimpi deh lo. Bu, saya mau ikut lomba membaca besok. Mana bisa, kamu kan buta. Idih, berharap apa sekolah kita sama orang buta kayak lo? Aku lebih pantas kan ikut lomba itu, Bu. Betul, Sania yang bakal wakilin sekolah kita besok. Bu, tolong kasih saya 1 kali kesempatan. Saya yakin besok saya udah bisa ngeliat. Baik, ibu kasih kamu kesempatan sampai besok ya. Hei Julun, lo sengaja ya mau nyaingin gue? Cuma gue yang pantas wakilin sekolah ini. Kita lihat aja besok, aku pasti bisa ngalahin kamu. Kalau sampai besok lo belum bisa ngeliat, lo harus keluar dari sekolah ini. Mah, bentar lagi kan waktunya. Iya nak, mama bakal dapat 5 triliun. Wah, aku udah bisa ngeliat, Mah. Tetap buta 12 tahun lagi dan dapat 50 triliun. Ren, 5 triliun ini nggak cukup untuk mama. Kamu harus terima tantangan itu. Tapi, Ma, aku pengen banget ikut lomba besok. Ren, dengerin mama. Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan? Jagung pintar aja deh biar dapat banyak teman di sekolah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ren, udah kamu berhenti sekolah aja. Buang-buang uang doang tau nggak? Kamu kan tetap bodoh. Aku tetap pengen sekolah, Mama Ma. nggak akan bayar uang sekolahmu. Itu si bodoh udah dateng. Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja, tapi jelek banget, buruk rupa gitu mukanya. Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini nggak usah nyaut deh. Langsung di ulti. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya. Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah, Bu. Palingan yang dapat nilai jelek si Ren, dia kan bodoh. Apaan sih? Aku udah belajar kok. Belajar nggak belajar, kamu tetap nggak punya otak, cuy. Sudah, jangan bully teman kalian. Oke anak-anak, waktu sisa 2 menit ya. Bagi yang sudah selesai bisa kumpulkan ulangannya ke depan. Ibu, saya sudah selesai. Merem mata doang udah beres. Gampang ini mah. Gue pasti dapat cepek. Secara gue kan pinter, gak kayak si Ren, dodol. Iya, si Ren kayaknya pas lagi pembagian otak kelupaan dikasih deh. Makanya pas lahir gak punya otak dia. Terus aja bully aku. Kita lihat aja siapa yang nilainya paling tinggi. Widih, bacot si dodol. Ren, ada kabar baik. Nilaimu tertinggi di kelas ini. Wah, gak nyangka aku. Bagus Ren, kamu ada peningkatan. Terus belajar ya. Iya, Bu. Bu, si Ren nyontek. Tadi dia buka HP pas ulangan. Apa benar Ren kamu nyontek? Enggak, Bu. Dia fitnah. Hei dodol, gimana kalau kita lomba ulangan mat? Yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Oke, siapa takut? Sok berani banget si culun itu. Udah jelas dia pasti kalah. Si Cherry kan juara 1 bertahan di sekolah kita. Baik, Cherry, Ren, ini soal ulangan kalian. Ibu kasih waktu kalian 50 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke, Bu. Hei dodol, inget ya perjanjian kita. Siap-siap lo keluar dari sekolah ini. Kita lihat aja nanti. Aku bisa pilih mau jadi apa? Pengusaha atau dokter? Cita-cita aku kan dari kecil pengen jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Nak, kamu pilih jadi pengusaha kan? Kamu akan jadi pengusaha kaya raya kan? Maaf, Pak. Aku pilih jadi dokter. Apa? Dasar anak bodoh. Kamu kan tahu mama papa maunya punya anak pengusaha kaya raya. Ma, Pa, adik pilih jadi pengusaha kaya loh. Adik memang bisa diandalkan, tidak seperti si Ren, bodoh. Hei, mulai sekarang papa nggak mau membiayai uang sekolahmu lagi, Ren. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Mama anggap kamu sudah mati. Tapi apa salahnya jadi dokter, Pa, Ma? Kami tidak sudi punya anak dokter. Kami maunya punya anak pengusaha kaya raya. Selamat pagi, Dokter Ren. Pagi semuanya. Dokter, ada pasien yang membutuhkan bantuan Anda. Sepertinya dia butuh dioperasi, tapi ada masalah. Baik, saya ke sana. Dokter, tolong suami saya. Dia sekarat, dia butuh dokter, tapi kami tidak punya uang. Mama, Papa, please izinin aku jadi dokter. Aku pengen jadi dokter gratis biar bisa ngobatin orang-orang sakit yang gak punya uang. Dasar anak bodoh.
Hidup itu untuk mencari uang, dan papa nggak suka seorang dokter. Adikmu akan menjadi seorang pengusaha kaya. Kami tidak mau punya anak sepertimu. Pergi kamu, dasar anak bodoh. Kamu Ren kan, nak? Iya. Ma, ayo kita pergi dari sini. Papa malu. Tunggu, jangan pergi, biar anak bodoh ini membantu kalian. Kenapa kamu mau membantu kami, nak? Kemana adik? Bukannya dia menjadi pengusaha kaya? Adikmu membuang papa dan mama setelah dia menjadi pengusaha kaya. Dia tidak mau mengakui kami sebagai orang tuanya karena malu. Kami hidup melarat dan tinggal di kolong jembatan. Operasi sukses, papa sudah sehat kembali. Makasih Ren, untuk biayanya akan kami cicil. Tidak usah, semuanya gratis dan kalian juga bisa tinggal di rumahku. Nak, maafkan papa dan mama yang dulu jahat sama kamu. Aku nggak mau jauh dari mama. Ma, nanti kita buka puasa makan apa? Aduh, bawel ya kamu, mama gak ikut puasa. Tapi kenapa, Ma? Kamu gak usah ngatur-ngatur mama, dasar anak gak guna. Aku nggak boleh kelihatan sedih di depan teman-teman. Ren, gue iri deh sama lo, bahagia mulu, gak pernah punya masalah. Iya dong, aku selalu happy setiap hari. Andai aja gue punya hidup kayak lo. Aku pulang. Kak, perutku sakit. Kamu kenapa, Dek? Adik kelaparan, gak ada uang untuk beli makan. Bentar ya, kakak cari mama. Ma, hah, surat apa ini? Astaga, mama tega ninggalin kita. Aku harus cari kerja biar bisa beli makan buat adik. Buka pintunya. Anda siapa ya? Kalian harus angkat kaki dari rumah ini sekarang. Tapi kan ini rumah kami. Ibumu telah menggadaikan rumah ini. Cepat pergi. Kak, kita mau tinggal di mana sekarang? Udah telat. Oh ya, aku nggak boleh sedih di depan teman-teman. Kemampuanku mengetahui keberadaan makhluk lain. Maksudnya aku bisa ngeliat setan gitu. Jadi Ren, kamu bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk gaib yang ada di dekatmu. Gimana? Merinding gitu kan paling. Semakin dekat kamu dengan makhluk itu, maka tandanya semakin keras. Ya udahlah, yang penting gak ganggu juga. Hai, pagi Ren, lagi mau berangkat sekolah ya? Hai, pagi Bu. Iya nih. Aduh, telingaku kok berisik gini ya? Hai Ren, udah lama banget gak ketemu. Hai Annabelle, kamu kemana aja? Iya Ren, aku baru balik nih dari luar negeri. Seneng deh bisa ketemu kamu lagi. Kamu kenapa Ren? Gak tau nih, telingaku kayak gak enak gitu. Berisik banget. Aduh, itu pasti karena kamu keseringan pakai earphone dari kecil. Telingamu jadi rusak kan? Tapi biasanya gak kayak gini. Ya udah, mending kamu ke dokter telinga aja deh Ren. Iya nih, ngomong-ngomong nanti makan siang bareng yuk. Udah lama gak caps bareng. Oke Ren, sampai jumpa di kantin. Istirahat kedua aja ya. Akhirnya suara lalat di telingaku hilang juga. Jadi sakit kepala deh. Ren, aku masuk ke kelas duluan ya. Oke Bel, aku juga bentar lagi masuk ke kelas kok. Tuh cewek sakit ya, kenapa ngomong sendiri terus? Iya aneh, orang-orang kenapa pada ngeliatin aku gitu sih? Aduh, males banget pelajaran matematika. Mana gurunya ngebosenin lagi. Jadi ngantuk deh. Hey Ren, dia tuh guru paling populer tahu di sekolah ini. Loh, kok kamu bisa tahu apa yang aku pikirin? Ya, karena kemampuanku mengetahui pikiran dan keinginan seseorang. Oh gitu, boleh juga. Hai Ren, udah bel nih. Oh iya, aku mau nitip kotak ini ke kamu ya. Apa nih isinya? Itu barangku, nanti aku akan mengambilnya kembali. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong kamu mau pesen apa nih? Aku mau pesen sup darah aja Ren. Aku kekurangan darah. Hah? Sup darah? Sup angkak maksudmu? Iya, sup angkak maksudku. Sejak kapan kamu kena anemia? Aduh, telingaku kenapa sih banyak lalat lagi? Berisik banget. Hei Ren, kamu kenapa ngomong sendiri dari tadi? Halusinasi kah? Dari tadi kalian gak lihat aku ngobrol sama Annabelle? Hah? Annabelle? Iya. Annabelle kan udah meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan di bandara saat pulang dari luar negeri. Jangan bercanda deh kalian. Ini loh Annabelle. Loh, kemana dia? Kok hilang? Tapi tadi dia ada di sini kok. Kayaknya dia lagi ke toilet deh. Kayaknya kamu harus ke dokter jiwa deh, udah gak ketolong. Gak mungkin aku halusinasi. Udah jelas-jelas dari tadi aku ngobrol sama Annabelle. Wujudnya juga jelas banget kok. Ren, nih lihat deh foto kuburannya Annabelle. Dia beneran udah meninggal. Astaga, jadi yang dari tadi ngobrol sama aku tuh arwahnya Annabelle. Jadi aku bisa mengetahui orang itu baik atau jahat. Ren, ini Wilda, istri baru papa. Dia akan jadi mama baru kamu sekarang. Iya, Pak. Anak cantik, nama kamu Ren ya, sayang.
Ren, Papa mau pergi keluar kota. Kamu sama Mama di rumah ya. Iya, Pa. Tenang aja, Mas. Aku akan jaga Ren baik-baik. Oke, Papa jalan dulu. Heh, anak haram. Kamu nggak boleh makan makanan di meja. Nih, makanan basi buat kamu. Tapi, Ma, saya nggak suka dijawab. Hei, jangan lupa cucikan baju saya. Ren, saya haus. Cepat ambilkan saya minum. Iya, bentar, Ma. Cepet, lelet banget sih. Bentar lagi Papa pulang. Mas, akhirnya kamu pulang. Ada apa, Ma? Mas, anak kamu ini jahat banget sama aku. Padahal aku udah merawat dia, tapi dia malah mukul aku. Enggak, Pa, dia bohong. Dia yang jahatin aku. Istri baru Papa nggak mungkin bohong. Dasar anak nggak tahu diri. Kamu dan ibu kandung kamu sama aja. Mulai sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini.